Ini tadi sambungannya mengenai uji statistik non parametrik, Kolmogorov, Grove, TKS tadi yang tabel 44 ya. Uji multikolinearitasnya itu tujuan untuk menghindari kebiasaan dalam pengambilan keputusan mengenal pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel independen. Salah satu untuk mendeteksinya ada atau tidaknya multikolinearitas dengan cara melihatnya nilai tolerance dan VIP. Nilai variance inflation faktornya itu VIP lebih kecil 10 dan nilai tolerance lebih besar 0,10. Maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Semakin tinggi VIP, maka semakin rendah tolerance. Saya sudah membuat hasil output pada SPSS berdasarkan VIP masing-masing variabel independen dapat dilihat pada tabel 45 sebagai berikut. Berdasarkan tabel 4 ini dapat diketahui nilai toleransi dan VIP untuk masing-masing variabel peneliti sebagai berikut. Nilai toleransi untuk variabel perencanaan pajak sebesar 0,983 lebih besar 0,10 dan nilai VIP sebesar 1,017 lebih kecil 10 sehingga variabel perencanaan pajak dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nilai toleransi yang kedua itu mengenai variabel ukuran perusahaan sebesar 0,983 lebih besar 0,10 dan nilai VIP sebesar 1,07 lebih kecil 10 sehingga variabel ukuran perusahaan dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Uji autokorelasi ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya pada model regresi. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam tindak adanya autokorelasi pada model regresi. Untuk menguji atau tidaknya autokorelasi dapat digunakan uji Durbin-Waston sebagai berikut. Hasil uji autokorelasi ditunjukkan pada tabel 46 yang baru saya buat melalui SPSS. Dari hasil perhitungan tabel 46 ini bahwa diperoleh nilai DW sebesar 1,978 dan nilai D akan digunakan dibandingkan dengan nilai tabel yang menggunakan nilai signifikan 5% berdasarkan kriteria pengambilan keputusan bahwa nilai DW di antara 2 sampai plus 2 berarti tidak terjadi autokorelasi. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi itu. 5. Uji heterokedestisitas. Ini digunakan bertujuan untuk melihat apakah dapat ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan lain. Model regresi yang memiliki persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dan residual satu pengamatan yang lain tetap dan disebut homokedastisitas. Grafik scan plot digunakan pada tabel 42 sebagai berikut. Ini dia tabelnya guys. Pada ini akan saya jelaskan itu terdapat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar merata baik di antara sumber X dan Y serta tidak berkumpul di satu tempat atau tidak membentuk pola tertentu. Hal ini terdapat disimpulkan bahwa tidak ada mengalami kesalahan heteroskedasitas pada model regresi ini karena antara variabel independen tidak saling mempengaruhi. C. Analisis regresi berganda. Analisis ini tujuannya untuk memprediksi nilai dari variabel independen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan untuk mengetahui arah perhubungan antara variabel independen dengan variabel independen. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif? Saya sudah mengelolanya melalui SPSS ya pada tabel 47. Ini dia. Berdasarkan tabel 47 menunjukkan bahwa model persamaan regresi nilai berganda memperkirakan manajemen laba dipengaruhi oleh perencanaan pajak perusahaan. Bentuk regresi linear adalah sebagai berikut. Manajemen laba Y 8,436E plus 12 kurang 1,615 E plus 12X1 kurang min 5,849E plus 11X tambah E. Persamaan regresi di atas dapat disimpulkan atau dijelaskan sebagai berikut. Nilai konstanta sebesar 8,436E plus 12. Artinya jika perencanaan pajak dan usaha perusahaan nilainya 0, maka manajemen laba nilai sebesar 8,436
6E plus 12. 2. Berdasarkan nilai koefisien regresi bernilai negatif min 1,615E plus 2 serta nilai signifikan diperoleh 0,501 lebih kecil 0,05 sehingga perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap margin laba. C. Berdasarkan nilai koefisien regresi bernilai negatif min 5,849E plus 11 serta nilai signifikan diperoleh 0,00 dan lebih kecil 0,05 sehingga perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap margin laba. D. Uji hipotesis. Hipotesis ini digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual. Hipotesis meliputi koefisien determinasi, adjusted R squared dan uji F simultan dan uji T parsial. Uji koefisien determinasi adjusted squarednya itu koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui atau menguji seberapa besar peranan variabel dependen. Menjelaskan variabel dependen dalam model regresi berikut ini sudah saya buat pada tabel 4.10. Ini dia. Berdasarkan hasil perhitungan tabel 48 ini bisa didefinisikan adjusted R square. Diketahui pengaruh pada kedua variabel dependen perencanaan pajak ukuran perusahaan terhadap margin laba sebesar 0,478 dan ukuran 47,8%. Hal ini berarti 47,8% pada saat perencanaan laba dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu perencanaan pajak dan ukuran perusahaan secara simultan. Sedangkan sisanya sebesar 100% kurang 47,8% sama dengan 52,2%. Jika variabel nilainya tidak diteliti atau tidak termasuk dalam model regresi. OJF itu pengujian secara simultan. Pengujian dilakukan mengetahui apakah pengaruh simultan variabel independen terdapat dalam model secara bersama-sama simultan terdapat variabel independen. Ini merupakan nilai hasil OJF yang simultan dapat dilihat pada tabel 48 nih. Udah ya. Ini juga ada saya buat nih ya tabel 9 hasil OJF simultan. Ada juga di sini uji T pengujian secara parsial. Pengujian ini dilakukan mengetahui pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen dengan mengasumsi bahwa variabel independen dianggap berlaku secara konstan. Ini hasil uji T dapat dilihat dari tabel 410. Sudah saya upload. Ini dia guys. Pengaruh perencanaan pajak X1 terhadap margin laba Y. Ini dari tabel 410 koefisien diperoleh nilai hitung yang artinya T hitung lebih kecil T tabel sama dengan min 0,677 lebih kecil 1,675 dengan taraf signifikannya 0,501 lebih besar 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa HO tidak diterima dan H3 ditolak, artinya secara parsial tidak ada pengaruh antara perencanaan pajak terhadap margin laba dalam penelitian ini. H1 ditolak. Pengaruh ukuran perusahaan X2 terhadap margin laba Y dari signifikan tabel 410 diefeknya diperoleh nilai hitung min 3,887, artinya T hitung tabel min 3,887 lebih besar 1,675 dengan tarif signifikannya 0,00 lebih kecil 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan H3 diterima secara parsial, artinya berpengaruh positif signifikan antara ukuran perusahaan terhadap margin laba dalam penelitian H2 diterima. Ini adalah bab kelima, pembahasan hasil penelitian. Pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Perencanaan pajak ukuran sebagai alternatif digunakan manajer dalam merekayasa usaha transaksi wajib pajak. Agar utang dapat berganda jumlah yang minimal. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini diperkuat dan didukung oleh uji T yang memiliki nilai hitung lebih kecil T tabel 0,677 lebih kecil 1,675 dengan tarif signifikannya 0,501 lebih besar 0,5. Penelitian ini didukung oleh penelitian dilakukan oleh Ferry Aditama yang Ana Purnawingsi 2014 menyebutkan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perbedaan metode pengukuran manajemen laba dan penelitian sejenis dan perusahaan serta perbedaan karakteristik antara perusahaan manufaktur dan perusahaan manufaktur. Itu ada satu pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan adalah ukuran digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks sehingga memungkinkan dilakukan manajemen laba. Ukuran perusahaan skala mana dapat diklasifikasikan berdasarkan perusahaan berbicara antara lain Total Loksije dan perusahaan dan nilai pasar. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif negatif terhadap manajemen laba.
Hal ini diperkuat didukung oleh uji teori dan parsial. Yang ini ya, bab 5-nya. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Studi empiris pada perusahaan manufaktur dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015 dan 2017. Terdapat pengaruh negatif signifikan secara parsial antara variabel ukur perusahaan terhadap manajemen laba. Studi empiris pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2017. Implikasi penelitian itu berdasarkan hasil penelitian pembahasan sampai simpulkan, maka beberapa pembahasannya ada di sini. Satu tuh bagi investor ya, sebaiknya lebih berhati-hati menginvestasikan dan meminjamkan dana yang dimiliki ke perusahaan, karena perusahaan baik, perusahaan besar maupun kecil terbukti melakukan praktik manajemen laba. Kedua, bagi emiten, pihak perusahaan sebaiknya melakukan informasi laba yang lebih akurat dan tidak melakukan tindakan manajemen laba bagi perusahaan yang berukuran besar kecil dengan tidak merugikan pihak eksternal dan internal membutuhkan informasi keuangan. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor eksternal berpengaruh terhadap nilai perusahaan, menambah dan sampel penelitian dan memperpanjang waktu. Keterbatasan penelitian. Beberapa keterbatasan mempengaruhi hasil penelitian. Ada 1 periode waktu penelitian dibatasi dimulai dari 2014 sampai 2017. Penggunaan data sampel masih relatif sedikit, yaitu perusahaan sektor, maka minimum terdapat di Bursa Efek perusahaan manufaktur yang memiliki kriteria 9 perusahaan. Banyak variabel digunakan dalam penelitian ini, baru menggunakan 2 variabel sebagai variabel, sedangkan variabel lainnya dapat mempengaruhi manajemen laba. Studi empiris pada perusahaan manufaktur daftar di Bursa Efek 2015-2017. Saran. Adapun saran-saran yang saya berikan penulis atau selanjutnya, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas tahun atau periode penelitian menjadi 7 tahun atau lebih, menggunakan metode penelitian yang berbeda pula untuk mendapatkan hasil yang lebih otentik. 2. Disarankan untuk menambah variabel independen dan lain luar penelitian ini agar dapat diketahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi manajemen laba. Saya sudah buat juga daftar pustakanya. Sekian hasil skripsi yang saya jelaskan. Terima kasih. Bila ada kesalahan atau salah pengertian tolong dimaklumi.